Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Paradigma Islam dalam Bidang Teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Iptek yang diampu oleh Ibu Zuliana, SPDI, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Iptek dalam Islam. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pandangan Islam, Iptek tidak hanya dipahami sebagai kumpulan ilmu dan alat modern, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Nah, yang pertama, pengertian Iptek dalam Islam adalah segala bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan manusia berdasarkan akal, pengalaman, dan penelitian yang tetap berada di dalam koridor nilai-nilai Islam atau Al-Quran dan hadis. Artinya, Iptek tidak berdiri bebas tanpa aturan, tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam, tidak merusak moral dan lingkungan, membawa manfaat atau masalah bagi manusia. Nah, yang kedua, dasar Iptek dalam Islam. Islam sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Perintah membaca sebagai awal ilmu pengetahuan. Hadis Nabi Muhammad SAW menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang ketiga, tujuan Iptek dalam Islam. Iptek dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan kehidupan manusia, menyebarkan kebaikan dan kesejahteraan, mencegah kerusakan di bumi. Kemudian ciri-ciri Iptek dalam Islam berlandaskan tauhid atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertentangan dengan syariat Islam, kemudian digunakan untuk kebaikan bukan kerusakan. Nah, contoh Iptek dalam kehidupan yaitu teknologi kesehatan untuk menyembuhkan penyakit, kemudian internet untuk pendidikan dan dakwah, kemudian pertanian modern yang meningkatkan hasil pangan, kemudian yang terakhir aplikasi digital untuk memudahkan transaksi halal. Nah, kesimpulannya, Iptek dalam Islam adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan manusia dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Sebagai penggunaannya membawa manfaat, kebaikan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma Iptek serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, kita perlu memahami apa itu paradigma. Paradigma adalah cara pandang, pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang atau suatu kelompok dalam melihat dan memahami suatu hal. Sedangkan Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari perkembangan pengetahuan manusia yang digunakan untuk mempermudah kehidupan dan menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Jadi, paradigma Iptek dapat diartikan sebagai cara pandang manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagaimana manusia memahami, menggunakan, serta menilai perkembangan Iptek dalam kehidupan. Dalam paradigma ini, Iptek tidak hanya dilihat sebagai alat atau hasil penemuan saja, tetapi juga sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi cara berpikir, perilaku, dan kehidupan sosial manusia. Nah, contoh pertamanya itu adalah penggunaan smartphone. Dahulu, komunikasi dilakukan dengan surat atau telepon rumah, tetapi sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa berkomunikasi secara cepat melalui pesan instan dan video call. Ini menunjukkan bagaimana paradigma Iptek mengubah cara manusia berkomunikasi. Dan berbagai macam contoh lainnya. Di yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradigma Islam tentang ilmu di bidang teknologi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang berdasarkan Al-Quran, yang pertama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dari Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kandungan dari ayat Quran surah Al-Alaq yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Iqra, bacalah, yang menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, Allah mengajarkan manusia melalui pena atau kolam yang menjadi simbol pendidikan, pencatatan ilmu, dan penyebaran pengetahuan.
Yang ketiga, teknologi saat ini merupakan perkembangan dari proses belajar, penelitian, dan inovasi yang berawal dari ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ayat ini mendorong umat Islam untuk terus mengembangkan ilmu dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, informasi, komunikasi, kesehatan, dan rekayasa. Jadi hubungan Quran Surah ayat Al-Alaq ini dengan teknologi, yaitu pada teknologi modern ini seperti komputer, internet, kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan perangkat digital merupakan hasil dari proses belajar dan penelitian yang sejalan dengan semangat Quran Surah Al-Alaq. Islam mendorong umatnya untuk menguasai teknologi demi kemaslahatan manusia. Baik, masuk ke yang kedua, Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Maka katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Kandungan ayat ini, yang pertama, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu pengetahuan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan faktor penting dalam kemajuan peradaban. Nah, jadi hubungan dengan teknologinya, perkembangan teknologi membutuhkan sumber daya manusia yang berilmu dan berkompeten. Dengan ilmu, manusia dapat menciptakan inovasi yang membantu kehidupan seperti teknologi pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, dan buatan AI. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa penguasaan teknologi harus didasarkan pada ilmu yang benar dan digunakan untuk kebaikan. Tadi kan itu dasar Al-Quran, lalu masuk ke dasar hadis. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi makna hadisnya, setiap muslim memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, pengembangan teknologi merupakan bagian dari upaya menuntut dan mengamalkan ilmu. Hadis lainnya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam pandangan Islam, teknologi merupakan hasil dari kemampuan berpikir manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal sehingga mampu mempelajari ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, serta menciptakan berbagai inovasi yang berguna bagi kehidupan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemanfaatan akal dan ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk terus belajar serta mengembangkan potensi diri. Hal ini tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk membaca dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan ilmu sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menciptakan teknologi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dan mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Teknologi membantu manusia dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan informasi. Misalnya, internet dan media sosial memungkinkan manusia memperoleh informasi dengan cepat, melakukan pembelajaran secara daring, serta memperluas hubungan komunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu. Dalam bidang kesehatan, perkembangan teknologi juga membantu proses diagnosis penyakit, pengobatan, dan pelayanan medis yang lebih modern. Dalam perspektif Islam, kemajuan teknologi pada dasarnya diperbolehkan, bahkan didukung selama memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Teknologi dapat menjadi sarana untuk menyebarkan dakwah dan ilmu agama, seperti melalui aplikasi Al-Quran digital, video ceramah, seminar online, dan platform pendidikan Islam. Dengan adanya teknologi, penyebaran ilmu menjadi lebih mudah dan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, sejarah Islam juga menunjukkan bahwa umat Islam pernah menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sains modern, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni. Kontribusi mereka membuktikan bahwa Islam memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun demikian, Islam juga mengajarkan bahwa penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Teknologi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti penyebaran hoaks, penipuan online, maupun akses terhadap konten negatif yang bertentangan dengan nilai moral dan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu memanfaatkan teknologi secara positif serta tetap menjaga etika dalam penggunaannya. Kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memperluas ilmu pengetahuan, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Islam memandang teknologi sebagai alat yang dapat membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia apabila digunakan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan tujuan yang baik. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek dalam peradaban Islam. Perkembangan iptek dalam peradaban Islam merupakan salah satu bukti bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk terus belajar, berpikir, serta melakukan penelitian. Perkembangan ini mencapai masa kejayaan pada abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi, yang dikenal sebagai masa The Golden Age of Islam. Pada masa tersebut, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan berbagai penemuan penting dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban dunia. Kemajuan iptek dalam Islam tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, teknologi pertanian, dan arsitektur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu agama dan ilmu umum saling berkaitan dan sama-sama penting untuk kehidupan manusia. Dalam bidang kedokteran, umat Islam berhasil mengembangkan berbagai metode pengobatan, teknik operasi sederhana, serta sistem pelayanan kesehatan yang lebih maju dibandingkan pada masa sebelumnya. Di bidang astronomi, para ilmuwan muslim melakukan pengamatan terhadap pergerakan matahari, bulan, dan bintang untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, serta penyusunan kalender Hijriah. Mereka juga menciptakan alat-alat pengamatan langit yang membantu pelayaran dan penelitian astronomi. Dalam bidang kimia, umat Islam melakukan banyak percobaan laboratorium sehingga berkembang teknik penyulingan, pencampuran zat, dan pembuatan berbagai bahan seperti parfum, obat-obatan, serta logam tertentu. Penelitian tersebut menjadi dasar perkembangan ilmu kimia modern yang digunakan hingga sekarang. Selain itu, perkembangan iptek dalam Islam juga terlihat dalam bidang teknologi dan teknik. Umat Islam mampu membangun sistem irigasi pertanian, saluran air, mesin pengangkat air, dan berbagai teknologi sederhana yang membantu kehidupan masyarakat. Dalam bidang arsitektur, banyak dibangun masjid, istana, sekolah, dan perpustakaan dengan desain yang indah, kuat, dan memiliki nilai seni tinggi. Kemajuan iptek dalam peradaban Islam memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia. Banyak area ilmiah umat Islam diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dijadikan sumber pembelajaran di berbagai negara. Oleh karena itu, perkembangan iptek dalam peradaban Islam membuktikan bahwa ajaran Islam sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan mendorong manusia untuk menggunakan akal serta ilmu demi kemajuan dan kesejahteraan kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tokoh ilmuwan muslim pada bidang iptek serta kontribusinya. Yang pertama yaitu ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan muslim yang terkenal dalam bidang matematika, ekonomi, dan geografi. Dia dikenal dengan sebutan Bapak Al-Jabar karena berhasil mengembangkan ilmu Al-Jabar melalui bukunya berjudul Al-Jabar wal Al-Muqabalah. Dari kata Al-Jabar muncullah istilah Al-Ibarah yang digunakan sampai sekarang. Selain itu, Al-Khawarizmi juga berperan dalam mengenalkan amal dan sistem bilangan menjadi dasar perhitungan modern. Dan penemuannya sangat penting karena tanpa sistem angka tersebut, teknologi seperti komputer, kalkulator, hingga aplikasi digital tidak akan berkembang sampai sekarang. Nama Al-Khawarizmi juga menjadi kata asal algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, algoritma saat ini yang digunakan dalam pemrograman komputer, media sosial, serta artificial intelligence atau AI, dan berbagai teknologi modern lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Khawarizmi sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi dunia. Yang kedua, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna adalah ilmuwan muslim yang terkenal dalam bidang kedokteran. Ia terkenal karena kitabnya yaitu Al-Qanun fi At-Tib yang menjadi pedoman ilmu kedokteran dari berbagai negara selama ratusan tahun. Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang penyakit, cara pengobatan, serta
menggunakan metode observasi sehingga pemikirannya menjadi dasar metode ilmiah dalam kedokteran modern. Kontribusinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan rumah sakit, teknologi, kesehatan, informasi, dan kelinikan medis saat ini. Banyak konsep pengobatan modern yang berkembang dari pemikiran beliau. Yang ketiga ada Al-Biruni. Al-Biruni merupakan ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang astronomi, matematika, fisika, dan geografi. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang sangat teliti dalam melakukan penelitian. Salah satu pencapaiannya adalah berhasil menghitung keliling bumi dengan hasil yang hampir sama dengan penghitungan modern saat ini. Al-Biruni juga mempelajari tentang gerak planet, posisi bintang, rotasi bumi, dan perbedaan waktu antar wilayah. Penelitiannya menjadi dasar perkembangan ilmu astronomi dan geografi modern. Selain itu, pemikiran Al-Biruni berpengaruh terhadap perkembangan teknologi, navigasi, GPS, satelit, dan pemetaan digital seperti yang digunakan dalam Google Maps saat ini. Hal ini membuktikan bahwa ilmuwan muslim memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dunia. Nah, kontribusi ilmuwan muslim terhadap teknologi modern yaitu kontribusi ilmuwan muslim. Kontribusi ilmuwan muslim terhadap teknologi modern sangat berperan dalam kehidupan modern saat ini. Al-Khwarizmi menjadi dasar pengembangan komputer dan AI melalui algoritma. Ibnu Sina menjadi pelopor ilmu kedokteran, sedangkan Al-Biruni menjadi dasar perkembangan teknologi navigasi dan astronomi. Penemuan mereka membuktikan bahwa Islam sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama digunakan untuk kebaikan manusia. Para ilmuwan dan muslim juga menunjukkan bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Terima kasih. Selanjutnya kita ke posisi positif. Yang pertama itu dakwah tanpa batas, yang dimana dulu kita untuk belajar agama kita harus datang ke majelis pesantren. Nah, sekarang dengan satu video drama ditonton jutaan orang dari seluruh dunia. Itu dakwah yang soalnya tidak pernah ada sebelumnya. Yang kedua, silaturahmi yang terjaga. Keluarga jauh, sahabat lama, teknologi membuat kita tetap dekat meski terpisah jarak ribuan kilometer. Yang keempat, rezeki halal yang meluas. Banyak muslim sekarang bisa berbisnis online, jadi kreator konten islami, buka toko digital, semua tanpa keluar rumah. Adalah nikmat Allah yang nyata, dan bentuk syukur terbaik adalah memanfaatkannya sebaik mungkin. Selanjutnya ke sisi negatif, yang dimana kita harus betul. Yang pertama, konten haram yang sangat mudah diakses, pornografi, judi online, konten kekerasan, semuanya hanya berjarak satu klik. Dan algoritma dirancang untuk membuat kita terus scroll, terus nonton tanpa sadar. Yang kedua, hoax dan fitnah menyebar super cepat. Di era ini, kebohongan bisa viral lebih cepat dari kebenaran, dan kita sering tanpa sadar jadi pelakunya. Dengan ikut share tanpa cek dulu. Allah memperingatkan dalam surah Al-Hujurat, jika datang berita, periksakanlah dulu, jangan langsung percaya, jangan langsung share. Yang ketiga, gibah digital, komentar pedas menjatuhkan orang di kolom komentar. Body shaming, cyberbullying itu tetap dosa, mesti dilakukan dari balik layar. Dan yang keempat, ini yang paling sering kita remehkan, lalai dari ibadah karena kecanduan layar, sholat kesiangan karena scroll TikTok sampai subuh. Ini bukan lebay, ini nyata dan ini satu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk terus belajar serta mengembangkan potensi diri. Dalam kehidupan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek memiliki peran yang sangat penting karena membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif Islam, ilmu memiliki kedudukan yang mulia, yaitu dibuktikan melalui Al-Quran dan hadis yang banyak menjelaskan pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, antara ilmu dan agama pengetahuan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perkembangan iptek juga menjadi bukti bahwa manusia mampu memanfaatkan akal yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Dalam sejarahnya, peradaban Islam pernah mengalami masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan melalui kontribusi para ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni. Kontribusi mereka memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern hingga saat ini. Namun demikian, perkembangan teknologi juga memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan tetap menjaga etika sebagai ajaran Islam. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti memperluas ilmu pengetahuan, menyebarkan kebaikan, membantu sesama, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai generasi muda, era modern, kita harus mampu mengikuti perkembangan iptek tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi sarana dan menciptakan kemajuan yang bermanfaat serta mencerdaskan generasi muslim yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.